tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Karena di zaman Rasulullah SAW dengan bantuan para sekretaris Rasulullah yang menulis wahyu itu sebanyak 7 orang hafiz Quran, sahabat utama Rasulullah SAW tidak pernah membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, tidak pernah. Ya pernah, seruan itulah begini. Nah, tapi sahabat Abu Bakar diyakinkan oleh sahabat Bakar bahwa ini baik wahai Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW, barulah diadakan penulisan ulang Al-Quran yang itu di kawasan kepada para Hufaz. Ada 7 orang sekretaris wahyu yang dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, kenapa di zaman Rasulullah tidak pernah dituliskan sesuatu yang dari Rasulullah SAW? Karena Rasulullah khawatir Al-Quran bercampur dengan hadis Rasulullah, dan penulisannya pun subhanallah itu setelah Rasulullah SAW meninggal baru dituliskan ayat-ayat hadis-hadis Rasul. Nah, kembali kepada Al-Quran bahwa di zaman sahabat Abu Bakar Al-Quran dibukukan atas usulan Sayyidina Umar. Kemudian di zaman masa Khalifah Umar itu Quran tetap seperti itu, yaitu suatu mushaf yang lampangan-lampangan yang tadi yang dituliskan itu tetap masih ada. Kemudian di zaman Khalifah Utsman, Islam masih berkembang, Islam menembus luar Jazirah Arabia. Kemudian terjadi ketika mereka membaca Al-Quran, kok kamu membaca Al-Quran seperti itu? Mendengar apa namanya dari daerah lain, kamu seperti itu. Maka atas inisiatif Sayyidina Utsman, maka disahkanlah Al-Quran menjadi 5 itu sebagai mushaf Al-Imam, disebutnya mushaf Utsmani, itu Khalifah Utsman. Satu dicetak untuk disebarkan ke Mekah, kemudian ke Yaman, kemudian ke Kufah dan juga Basra. Ada 5. Kemudian berkembang dan huruf Al-Quran itu tidak ada titik, tidak ada harakat, tidak ada tanda baca, yaitu sukun atau tasydid. Barulah di zaman tabi'in, zaman tabi'in, yaitu Syekh Nasr bin Ya'la memberikan tanda titik ba di bawah, titik ta di atas 2, titik ta di atas 3. Jadi bisa membedakan, jadi ini ba, ini nun, ini ta, ini ta, dan seterusnya. Dan itu hanya sampai titik saja, belum ada perubahan yang lain. Kemudian di zaman tadi zaman tabi'in, ya, tabi'in. Jadi zaman Rasul memiliki sahabat, kemudian sahabat bertemu dengan tabi'in. Nah, kemudian zaman tabi'in, yakni Khalil bin Ahmad memberikan tanda harokat fathah di atas, harokat kasroh di bawah, harokat dhammah di atas. Maka dengan bentuk seperti itu memungkinkan orang di luar Jazirah Arabia bisa membaca Al-Quran. Kalau zaman dulu sebelumnya, zaman berubah, ada metode ikro, metode Baghdadiyah, metode Baqarah, metode Tilawati, metode Tilawati, dan lain sebagainya. Kemudian secara fisik pun Al-Quran berubah-ubah. Ada Al-Quran yang dituliskan dalam mushaf yang 30 juz itu. Kemudian ada yang dimasukkan ke dalam testis 30 juz. Ada juga yang dimasukkan ke dalam memori
yang memungkinkan orang untuk memiliki, itu aplikasi Quran. Ada Al-Qurannya, kemudian ada terjemahnya, ada bacaannya dari berbagai masyayikh. Kemudian makin mudah belajar Al-Quran dari ilmu agama Islam. Ditambah dengan makin maraknya YouTube pengajian, YouTube pengajian, ada dari Musbah, ada dari Buya, ada dari Tuan Guru Was, ada dari Tuan Guru dan lain sebagainya. Para pembalik kemudian mencatatkan keilmuannya di dalam jenis itu. Maka sebagai mudah sekarang ya. Jadi belajar itu tidak seperti guru saya belajar saja dari satu guru sampai 21 tahun. Belum guru yang lainnya. Maka pantas saja ulamanya benar-benar ulama ya. Kalau sekarang dengan keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, bisa mempersingkat. Jadi untuk pesantren ya cukuplah 9 tahun juga cukup ya untuk pesantren di pondok pesantren. Selebihnya belajar sendiri, karena belajar itu online education. Seumur hidup tidak pernah ada kata mati untuk belajar. Di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimana. Wanita dan sebagian dari maksiat besar Allah yang kesalahan fil Qur'an di dalam membaca Al-Quran. Wa illam yafiqu, walaupun tidak sampai merusak Al-Quran, merusak makna Al-Quran. Tadi ya ada yang digelarkan, kemudian ada Fori membaca di atas panggung 7 Fori, kemudian satu-satu membaca dengan bacaan yang beda riwayatnya. Ternyata itu menurut saya itu juga harus film Quran. Kalau dipublikasikan kepada halayak umum, tapi kalau pesantren Quran yang jelas-jelas mengkaji dan mendalami Quran itu tidak masalah. Guru saya Dr. Kiai Haji Khorim Ahmad Syahid, kami menyebutnya Ayah Syahid di Bandung, itu adalah Khorim pertama yang menginternasional ya, setelah keinginan Rasul dan lain sebagainya. Ternyata ada salah satu muridnya yang mempraktekkan 7 Qori, membaca dengan lakam dan yang berbeda-beda. Contohnya ini Warash, ini Imam Khalum, ini Imam Nafi dan lain sebagainya. Maka itu tidak diperkenankan karena bisa membuat masyarakat ragu dengan kebenaran Al-Quran. Kalau kita yang diterima adalah riwayat Imam Khalum dengan tulisan Rasul Usmani, maka kalau dalam riwayat yang lain namanya kalau di masyarakat yang itu jelas-jelas pesantren Al-Quran tidak ada masalah, karena itu dipelajari qiraah dari qiraah sab'ah sampai qiraah asyarah, bahkan sampai qiraah arba'ah asyarah, 14 riwayat, yang satu sahih, yang satu yang 7 lain syadz. Tapi untuk di masyarakat tidak diperkenankan ya. Itu yang disebutkan Allah fil Quran, kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Wa illam yafiqu bil makna, walaupun tidak sampai merusak maknanya. Lanjut. Lil ghani, bagi orang yang kaya, bimalin atau wasu'alu dan meminta-minta.
bimalin anak kata, au hifsatin atau orang